Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Siva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh bahasa tidak baku dalam caption Instagram, analisis pada generasi Z. Uh, Instagram menjadi platform utama untuk mengekspresikan diri di era digital dengan fitur caption yang mencerminkan identitas penggunanya. Generasi Z memiliki karakteristik komunikasi yang khas, yakni cenderung menggunakan bahasa yang informal atau santai, seringkali mencampurkan berbagai bentuk bahasa, slang, singkatan, serta menggunakan bahasa-bahasa tidak baku sebagai bentuk kreativitas dan ekspresi diri. Fenomena ini menimbulkan berbagai macam perdebatan di masyarakat karena hal-hal tidak baku atau generasi Z mungkin memiliki banyak pro kontra. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang cara berperilaku atau cara berkomunikasi generasi Z di media sosial Instagram melalui caption. Nah, selanjutnya tujuan ini adalah menganalisis pola penggunaan bahasa tidak baku dalam caption Instagram oleh generasi Z, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi generasi Z dalam menggunakan bahasa baku di media sosial, mengkaji pengaruh dan penggunaan bahasa tidak baku terhadap persepsi audiens serta citra pengguna di Instagram. Nah, selanjutnya ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pola penggunaan bahasa tidak baku dalam caption Instagram pada generasi Z. Apa saja faktor yang mempengaruhi generasi Z dalam menggunakan bahasa tidak baku, dan bagaimana pengaruh bahasa tidak baku terhadap persepsi audiens dan citra generasi Z di Instagram. Selanjutnya metode yang saya gunakan itu metode kualitatif deskriptif, di mana saya menjelaskan dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara tidak langsung menggunakan Google Form atau kuesioner dengan menjadikan beberapa pertanyaan yang saya ingin ketahui dari generasi Z, dan teknik pengumpulan datanya itu secara acak melalui Google Form. Nah, selanjutnya yang pertama ada penggunaan bahasa tidak baku. Nah, penggunaan bahasa tidak baku itu saya telah menyebarkan ke beberapa responden, dan hasilnya itu 69,5 responden menggunakan bahasa tidak baku. Nah, 23,2% itu jarang atau tidak menggunakan. 7,2 menjawab mungkin atau mungkin sesekali. Jenis bahasa baku yang mereka gunakan itu juga ada berbagai macam, mencakup bahasa campuran, emoji, slang, ataupun lain hal. Bahasa campuran di sini tuh termasuk kepada bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Indonesia, ataupun bahasa daerah dicampur dengan bahasa Indonesia. Nah, alasan penggunaan itu, faktor utamanya itu tidak lain adalah mengekspresikan diri atau keinginan mengikuti tren, keterbutuhan menyampaikan pesan secara efektif, dan kesesuaian dengan karakteristik Instagram atau media sosial yang informal, di mana semua orang itu dapat menjelaskan atau dapat berekspresi sesuai kemauan mereka untuk membangun personal branding atau lain-lain. Selanjutnya itu reaksi terhadap caption. Nah, analisis yang saya lakukan itu menunjukkan bahwa penggunaan bahasa tidak baku di Instagram oleh generasi Z merupakan fenomena yang signifikan. Survei yang telah saya lakukan itu mengungkapkan bahwa 69,5% responden aktif menggunakan bahasa tidak baku, sementara 23,2% tidak menggunakannya, dan 7,3% itu menggunakannya sesekali, bahasa campuran dan lain-lain. Selanjutnya ada penggunaan bahasa tidak baku dalam caption Instagram juga dipengaruhi oleh beberapa budaya atau komunitas. 46,3% responden menjawab iya. Ini menunjukkan bahwa bahasa tidak baku dianggap wajar dalam konteks media sosial. Selanjutnya 36,6% responden merasa bahwa bahasa tidak baku itu lebih menarik dibandingkan bahasa baku. Hal ini mencerminkan preferensi Gen Z untuk menggunakan bahasa yang lebih santai, informal, dan kreatif dalam mengekspresikan diri di media sosial. Namun, terdapat juga 26,8% responden yang menjawab tidak, menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan generasi Z terkait penggunaan bahasa tidak baku. Menariknya, 53,7% responden menjawab mungkin ketika ditanyakan tentang rekomendasi penggunaan bahasa tidak baku dalam konteks media sosial. Ini mengindikasikan bahwa penggunaan bahasa tidak baku diterima secara netral dan tidak dianggap sebagai hal yang tidak wajar gitu.
Lalu selanjutnya, jadi secara keseluruhan data yang disajikan di kuesioner ini itu mengungkapkan bahwa bahasa tidak baku menjadi bagian yang lumrah dari komunikasi di kalangan Gen Z di media sosial, khususnya di Instagram. Meskipun terdapat berbagai pandangan, sebagian besar responden memandang penggunaan bahasa tidak baku adalah bentuk ekspresi diri gitu. Selanjutnya, penggunaan bahasa tidak baku memengaruhi cara orang lain memahami pesan. Sebanyak 86,6% responden menyatakan bahwa penggunaan bahasa tidak baku memenuhi cara orang lain menyampaikan pesan. Sementara itu 13,4% responden yang berpendapat bahwa penggunaan bahasa tidak baku tidak memengaruhi pemahaman pesan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari bahwa penggunaan bahasa tidak baku itu dapat menyampaikan pesan lebih efektif. Selain itu, bahasa tidak baku meskipun sering digunakan dalam situasi informal dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda atau bahkan salah paham, terutama jika lawan bicara itu tidak familiar dengan konteks atau gaya bicara yang kita akan lakukan gitu. Penggunaan bahasa tidak baku juga memengaruhi citra di media sosial. Sebanyak 57,3% responden mengakui bahwa mereka tidak terpengaruh oleh citra media sosial jika menggunakan bahasa tidak baku. Sementara 42,7% tampaknya menganggap bahwa citra di media sosial itu lebih dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, ada penggunaan bahasa tidak baku di kalangan teman-teman. Mayoritas responden itu sebanyak 81,7% memiliki pandangan netral terhadap penggunaan bahasa tidak baku di kalangan teman-teman mereka, sementara 18,3% itu memberikan pandangan yang positif dan tidak ada yang memiliki pandangan negatif. Itu menunjukkan bahwa penggunaan bahasa tidak baku dianggap wajar dan tidak terlalu mempengaruhi hubungan atau interaksi sosial di antara teman-teman gitu. Selanjutnya, sebagian besar responden itu berpendapat bahwa penggunaan bahasa tidak baku mampu memperkuat komunikasi di media sosial, sedangkan hanya sebagian kecil merasa bahwa hal tersebut justru melemahkan komunikasi. Temuan ini mencerminkan bahwa bahasa tidak baku itu dinilai lebih efektif dan menarik perhatian untuk membangun kedekatan secara emosional, terutama terhadap teman atau terhadap teman-teman yang kita kenal di Instagram. Dan media sosial juga bisa membangun personal branding untuk para Gen Z terutama yang ingin membangun brandingnya mereka gitu. Kesimpulannya yaitu penggunaan bahasa ini tidak baku oleh Gen Z itu dalam caption Instagram terutama mencerminkan dinamika sosial dan preferensi komunikasi mereka di era digital. Bahasa tidak baku seperti bahasa campuran, slang, singkatan digunakan untuk mengekspresikan diri, mengikuti tren, menciptakan komunikasi yang lebih santai, serta informasi di media sosial. Studi ini mengungkapkan bahwa mayoritas generasi Z memanfaatkan bahasa tidak baku sebagai sarana personalisasi dan kreativitas. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang apa dampak terhadap budaya penggunaan bahasa tidak baku, temuan ini juga menunjukkan bahwa bahasa itu terus berkembang, entah itu bahasa informal, bahasa lain yang masuk ke dunia, terutama generasi muda seperti Gen Z ataupun Gen Alpha itu lebih melek terhadap teknologi, jadi mereka lebih mengetahui bagaimana bahasa-bahasa itu berkembang. Terus mereka juga terpengaruh oleh berbagai macam budaya serta globalisasi yang semakin besar. Selanjutnya, mereka lebih mudah untuk mengakses informasi dan bahasa-bahasa baru. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.